Dior sekarang by Maria Grazia Chiuri atau Raf Simons. Kakak pernah kuliah nih di New York, terus pernah juga kuliah di ESMO Jakarta. Sih perbedaan yang signifikan gitu loh. Siapa desainer asal Belgia yang sekarang gabung bersama Miuccia Prada? Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video hari ini aku kedatangan tamu spesial nih. Nah, kalau teman-teman tahu, kakak ini tuh penyanyi legenda Indonesia nih dari masa kecilnya ya kak ya. Dan sekarang pernah jadi fashion stylist dan sekarang mau jadi fashion designer, lulusan dari New York. Namanya Kak Giovanni Tambunan. Halo Kak. Halo Kim, apa kabar? Jadi, Apa kabar penonton? Baik. Kakak, apa kabar nih? Sekarang sibuk apa aja habis lulus dari New York, terus sempat di Jakarta bikin single juga. Sekarang lagi sibuk apa nih Kakak Giovanni? Lately. Ya, kebetulan aku sekarang lagi sibuk untuk mempersiapkan untuk membuat brand baru atas nama aku sendiri, Giovanni Tambunan. Persiapannya jadi agak berat karena lumayan proyek ambisius dan aku berkolaborasi dengan salah satu brand di Indonesia juga yang jadinya butuh waktu yang lumayan banyak, dimana kita harus kayak lebih sering berkomunikasi dengan brand tersebut, jadi supaya menghasilkan koleksi yang juga bagus dan sesuai apa yang aku mau gitu. Jadi paling sibuk di situ aja sih Kim sekarang. Menyita waktu, tenaga dan pikiran ya kak ya kalau bikin brand. Nah, jadi lumayan menyita waktu. Nah, setahu aku kan kakak pernah kuliah nih di New York, terus pernah juga kuliah di ESMO Jakarta. Aku kepo aja nih kak, menurut kakak ada nggak sih perbedaan yang signifikan gitu loh antara sekolah fashion di Jakarta sama di New York? Ini jujur-jujuran aja ya, aku ngerasa kalau kamu belajar tentang technical issue lebih baik di Jakarta. Karena ESMO itu jujur aku ngerasa kayak secara technical tuh super bagus gitu loh. Karena kita bener-bener dikasih tahu cara dari awal sampai bener-bener baju selesai gitu. Aku ngerasanya detailing apa segala macam itu semua enakan di ESMO. Cuma kalau secara creative thinking kayak kita harus lebih luas, cara berpikir kita nggak boleh terkungkung sama banyak hal, kita nggak ada guideline sama sekali. Itu enak di New York karena pertama kotanya aja sendiri udah inspiratif banget, terus banyak banget tempat-tempat yang bisa kita datengin untuk ngasih kita inspirasi gimana caranya kayak bikin mau bikin kayak gini atau mau bikin kayak gini secara detail tuh. Di sana banyak banget tempat yang bisa kita datengin untuk kayak ngeliat langsung gitu, misalnya kayak event museum, bahkan di sana ada Met Gala, jadi kita masih bisa lihat setiap tahunnya, bisa lihat Met Gala dengan baju yang beda-beda apa segala macam. Jadi kalau menurut aku mungkin secara creative thinking enakan di sana, tapi secara technical tetap lebih enak di ESMO sih kalau menurut aku. Anak ESMO jadi gitu? Bangga juga nih jadi alumni ESMO Jakarta. ESMO Jakarta, yeay. Nah, aku kan sempat lihat kalau Kak Geo itu suka sama Korean group lah. Korean girl band, Korean group ITZY ya Kak ya paling sukanya ya. Kan ada Korean selebriti nih yang baru nikah namanya Park Shin Hye. Nah, kira-kira kakak tahu nggak desainer brandnya dia itu siapa ya waktu dia wedding? Kan kayak di media juga bener-bener diliput banget gitu. Benar. Aku cuma lihat kan dia sebenarnya kayak foto wedding sama pas weddingnya juga beda gitu kan ya desainernya ya. Aku sempat ada lihat pokoknya ada Monique Lhuillier ya kalau nggak salah ya kan, sempat bikin bajunya ya. Aku lupa, kayaknya Monique Lhuillier ya. Aku lupa, pokoknya satu lagi sama Oscar de la Renta I think. Tapi aku lebih suka, jujur aku lebih suka yang Oscar de la Renta karena secara detail bagus banget. Bagus banget. Nah, secara bagusnya itu menurut kakak bagus di mananya nih? Dari siluetnya, dari detailnya, dari suka pemilihan fabriknya atau gimana? Sebenarnya detailnya sih, karena detail dari mungkin termasuk fabriknya juga ya. Jadi detail fabriknya sama detail penggarapannya tuh absolutely bagus banget, rapi banget. Terus kayak dipakai sama dia tuh jadi pas banget karena kan memang Park Shin Hye sendiri kan setiap kalau kita lihat
di Instagram apa segala macam kan dia memang ada elegannya gitu kan, ada anggunnya gitu. Jadi kalau menurut aku kayak pas aja sama baju yang dia pakai pada saat dia menikah kayak gitu. Kalau kakak punya Korean designer yang favorit nggak, yang sering dipakai girl band gitu misalnya? Kalau Korean banget sih mungkin aku nggak gitu tahu ya. Cuma aku lumayan suka Kim Minju ya, Minju Kim ya. Aku lupa namanya tapi kalau nggak salah Minju Kim. Jadi dia menang di acara pemilihan desainer juga kalau nggak salah. Aku lupa namanya apa sih, Kat itu loh yang Heidi Klum di Next in Fashion Netflix ya gitu. Iya, di Netflix iya benar itu. Menurut aku secara desain tuh masih menggambarkan Korean banget karena emang secara desain tuh mereka dia mau banget ngeliatin kayak inilah style Korea gitu. Tapi tetap masih bisa dibawa ke modern dan ke western. Jadi kalau menurut aku dia pintar banget sih gitu. Yeah. Pantesan menang ya Kak ya. Iya benar. Aku mau nanya nih sama Kim nih. Kebetulan ada satu pertanyaan yang sebenarnya aku sendiri gak terlalu tahu. Kamu ingat gak sih siapa desainer penggantinya Karl Lagerfeld di Chanel? Karena jujur aku suka banget Chanel yang sekarang karena lebih modern, lebih bisa pakai. Tapi desainernya sendiri tuh aku suka lupa namanya siapa sih Kim? Aku sih jujur sampai sekarang aku lupa nama desainernya tuh siapa Kak. Aku jujur nggak ingat. Cuman yang aku tahu dia itu dulu pernah kerja sebagai tim kreatif bareng Karl Lagerfeld kan. Jadinya waktu dia replace juga nggak kaget sih kalau Chanel-nya juga masih sejalan, koleksinya masih bagus, inovatif gitu. Cuman setauku namanya itu aku lupa. Mari kita lihat aja namanya siapa. Kita lihat aja ya, kita cari di Google aja. Virginie Viard namanya. Iya, Virginie. Aku sebenarnya waktu dia replace itu aku tahu gitu namanya siapa. Mungkin karena Lagerfeld-nya terlalu ikonik sampai di replace orang lain nggak hafal aku Kak. Betul. Benar masih di mindset itu Karl. Aku mau nanya satu lagi. Tanya apa lagi nih? Pertanyaannya adalah aku pengen tahu Kim 5 rumah mode dari Milan. Fashion brand gitu ya Kak ya? Yang dari Milan. Ya. Jadi setahu aku yang dari Milan itu pastinya pasti. Prada dong, Prada. Fashion brand yang besar banget itu Prada. Terus ada Ferragamo itu dari Italia tapi bukan dari Milan deh kayaknya. Kalau Gucci dari Firenze. Lupa. Miu Miu dong dari Milan juga. Karena kan satu grup Prada dan Miu Miu. Karena alumni Paris Kak. Kalau gitu. Nanya Paris, kalau gitu, nanya Paris ya. Aku hafal. Karena nggak terlalu ngikutin gitu. Apa tuh Kak jawabannya? Nggak tahu sih kalau Milannya sendiri sebenarnya memang nggak terlalu banyak, tapi kalau di Milan Fashion Week sebenarnya banyak kayak Dolce & Gabbana atau Giorgio Armani, itu kan mereka semua dari Milan kan di Milan Fashion Week. Oke, kita lanjut ke next question ya. Ngomongin fashion brand nih Kak, tadi kan udah brand Milan. Nah ada brand itu yang legendaris, ada Prada, Louis Vuitton, sama Chanel. Menurut kakak yang duluan itu di antara tiga itu siapa nih Kak? Prada, LV, atau Chanel? Kebetulan dulu. Aku lumayan ngerti sih, karena kalau ini aku sempat belajar. Kalau aku taunya pokoknya Louis Vuitton sih kalau di antara tiga itu, karena Louis Vuitton sendiri tuh udah dari 1800-an, sedangkan kalau Chanel sama Prada itu di 1900-an. Jadi sebenarnya emang salah satu yang paling terlama adalah Louis Vuitton gitu. Tapi ada yang lebih lama lagi, tahu nggak Kim? Satu brand yang lebih lama lagi dari Louis Vuitton, yang sekarang masih operasional. Tahu. Hermes. Apa ayo? Hermes. Iya. Itu udah
itu udah orang tuanya fashion brand makanya harga barang-barangnya pun juga udah mahal-mahal banget karena kan memang kita juga lihat historinya kan. Betul. Nah, di antara 3 ini ada nggak sih yang kakak lebih favorit gitu, Prada, LV atau Chanel in terms of style atau gimana gitu? Jujur aku tuh emang terinspirasi banget dari Prada. Jadi Miuccia Prada itu adalah fashion designer favorit aku. Mulai dari aku masuk S-Mode sampai ke aku kuliah di Parsons juga aku ngerasa banget kayak influence-nya Prada tuh besar banget secara desain aku gitu loh. Karena aku ngerasa Prada tuh bisa membuat something yang mungkin terlihat sederhana, tapi kita tahu itu buatnya susah, tapi tetap terlihat keren walaupun terlihat simple gitu. Jadi kalau menurut aku kayak amazing banget sih gitu. Tapi sempet ya Prada nggak ada store-nya di Indonesia kan Kak? Betul banget kayak karena waktu itu sempat ada problem kayaknya yang bawa Prada ke Indonesia tuh sempat ada problem, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak masuk dulu ke Indonesia, tapi akhirnya dibawa lagi sama keluarga yang dari Pacific Place kalau nggak salah ya, jadi makanya adanya di Pacific Place kan sama Miu Miu juga gitu. Sekarang aku mau tahu, kalau kita kan tadi udah ngebahas luar negeri, aku mau tahu nih sekarang, kamu tahu nggak 5 desainer Indonesia yang sekarang tuh udah terkenal banget istilahnya, yang kamu suka dan kamu tahu, kira-kira siapa aja? Jadi biar kita bisa ngasih tahu yang nonton YouTube kamu, ternyata Indonesia juga punya. Aku sih jujur paling favorit desainer Indonesia itu Toton The Label ya, yang desainernya Mas Toton Yanuar. Terus terus aku juga suka banget sama Major Minor, karena mereka kan sering banget untuk ke Paris showroom gitu. Ada Major Minor, ada Toton, Peggy Hartanto, bertiga tuh yang sering aku amatin banget, sering ke Paris buat showroom. Terus ada juga brand Indonesia yang lagi booming banget, namanya Sabto Joyo Kartiko ya. Itu keren banget juga. Dan yang keren banget juga dan unreplaceable meskipun udah senior itu Bian. Aku suka banget sama Bian juga. Nah, yang menurutku bagus dari Bian itu Kak, meskipun dia udah desainer senior, tapi desainnya itu masih relate banget gitu loh sama anak-anak muda zaman sekarang. Jadinya fashion dia juga secara brand juga berevolusi dan mengikuti tren. Nggak yang idealis kayak, aku Bian yang harus stay Bian kayak beberapa puluh tahun lalu. Tapi dia juga evolusi dan bagus banget sih. Bener banget. Kayak target marketnya juga nggak cuman ibu-ibu yang suka Bian waktu muda. Orang muda yang zaman sekarang pun juga suka Bian karena desainnya juga berinovasi. Betul, setuju banget. Setuju banget Kim. Karena memang Bian tuh udah dari awal banget ya, pertama kali bahkan dia udah berkarya udah hampir 15 tahun I think. Kayak dari pertama kali aku pertama kali datang ke show-nya dia tuh bener-bener ngerasa kayak wow, inilah fashion Indonesia gitu, yang akhirnya ternyata bisa dibanggakan gitu untuk ke internasional. Bahkan dia juga udah pernah bahkan sering banget masuk majalah Vogue maupun Vogue US, Vogue Germany, Vogue Thailand, bahkan udah terlalu sering karena udah tahu banget kalau kualitas Mas Bian itu emang keren banget. Makanya aku bangga banget sih ada Bian di Indonesia. Semoga kita bisa jadi penerusnya Mas Bian yang keren-keren ya Kim. Terutama kan kamu udah nge-building nih, udah punya brand gitu. Amin. Nah, jadi di London itu kan ada fashion street yang terkenal banget untuk bespoke tailoring, dan ada di film Kingsman nih, kalau kakak nonton nggak? Cuma aku tuh gak terlalu perhatiin nama jalannya. Jalannya itu legendaris banget untuk bespoke tailoring. Kira-kira kakak tahu nggak nama jalan yang legendaris banget nih? Biar teman-teman kalau nonton ke London bisa nih jalan atau visit daerah legendaris itu. Sumpah aku sebenarnya agak lupa, tapi aku ingetnya tuh nama depannya doang. Kalau nggak salah Savile ya. Savile Row. Savile. Aku rada lupa sih. Savile apa gitu. Aku nggak tahu deh. Aku ingetnya itu doang. Apa sih? Savile Row nama jalannya Kak. Jadi dia itu memang jalan kalau
terkenal banget ya. Jadi kayak kalau kita mau bikin bespoke tailoring, katanya sih kita jalan ke jalan itu banyak banget dan semuanya legendaris banget. Makanya di film Kingsman kan di situ bespoke tailoringnya. Terus di London juga ada jalan yang legendaris banget nih Kak, tahun 1960 tuh. Ada culture punk, culture mods, dan lain-lain. Terus ada yang namanya Swinging London di 1960-an. Nah, Kakak tahu nggak nama jalan London yang viral banget nih tahun 1960? Kayak kalau kita di Jakarta itu mungkin Jakarta Selatan gitu ya Kak ya. Jadi viral banget. Jaksel ya. Tempatnya anak muda nongkrong zaman now gitu Kak. Kebetulan tuh aku suka banget sama style di 60-an. Karena sebenarnya Prada juga kan banyak banget terinspirasi dari gaya di tahun 60-an. Makanya aku juga lumayan suka sama tahun 1960-an. Makanya aku lumayan tahu sih kalau ini kalau nggak salah Carnaby ya, kalau nggak salah Carnaby Street I think. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Bener kan? Ya, itu. Iya benar. Jadi di Carnaby Street itu dulu eksis banget gitu loh Kak, tahun 1960-an. Jadinya ada culture baru kayak punk gitu-gitu. Sekarang karena kita lagi ngebahas masalah yang lama-lama, aku pengen tahu, kamu tahu nggak sih siapa nama asli Coco Chanel? Karena sebenarnya Coco Chanel itu bukan nama aslinya Coco Chanel. Nama aslinya Gabrielle Chanel nggak sih Kak? Soalnya kan ada tas yang dia... Soalnya aku pernah ngeliatin tas dia itu. Ada tas Gabrielle namanya Kak. Dan aku suka banget sih Kak tas Gabrielle. Jadinya langsung tahu. Betul. Oke, aku punya satu pertanyaan. Siapa desainer asal Belgia yang sekarang gabung bersama Miuccia Prada untuk bikin tahu dong, namanya Raf Simons. Raf Simons atau Simons ya? Iya, tahu dong. Soalnya waktu dia di Dior itu dia ada kayak dokumenterinya kan, dan kayak bener-bener di spotlight banget. Jadinya kayaknya Dior and I itu jadinya aku sejak nonton itu jadi tahu dan suka banget sama Raf Simons gitu. Dan menurut aku dia modern banget sih. Raf Simons tuh menurut aku kayak modern tapi cantik. Bener. Jadinya waktu dia di Dior itu, meskipun Dior brand klasik, waktu dia yang jadi creative directornya itu jadi modern klasik. Betul. Dan bagus banget gitu. Kayak something yang sebenarnya bisa dipakai di zaman sekarang, jadi lebih relate, tapi tetap nggak kehilangan aslinya Dior zaman dulu tuh nggak kehilangan. Yang dimana Dior asli kan sebenarnya kayak secara cutting tuh inovatif tapi minimalis gitu. Jadi menurut aku kayak wow, keren banget sih, bisa dibuat lagi sama Raf Simons gitu. Iya. Kalau Kakak kan suka banget nih sama Raf Simons desainnya. Kalau Dior sekarang by Maria Grazia Chiuri atau Raf Simons nih yang menurut Kakak lebih suka atau lebih mantap gitu secara desainnya? Menurut pribadi aja ya, ini bukan memojokkan siapapun ya. Karena kan aku jujur takut sih kalau jawab pertanyaan kayak gitu. Karena jujur memang rada bias kalau aku yang jawab gitu. Karena aku secinta itu sama Raf Simons. Jadi kayak pada saat kalau dibilang siapa yang lebih menarik buat aku, tentu koleksinya Raf Simons lebih menarik. Karena jujur aku ngerasa Maria Chiuri itu memang secara desain bagus, komersil, cantik, tapi aku nggak ngerasa ada inovasi baru seperti yang biasa kita lihat dari zaman Dior John Galliano sampai Dior Raf Simons tuh nggak ada lagi inovasi baru gitu loh yang dibuat sama Maria. Tapi secara desain tetap bagus, tetap cantik, tetap akan laku gitu. Kalau aku pribadi sih aku lebih suka untuk merchandise kayak tas, sepatu aku lebih suka Dior yang sekarang Kak, karena menurut aku lebih klasik, lebih elegan dan bisa dipakai. Tapi untuk fashion show-nya aku agak kangen sama Dior yang inovatif banget dari era-era sebelumnya. Saya kan waktu aku kuliah di Paris juga kan aku sempat ke exhibition-nya yang Dior berapa puluh tahun itu kan.
dan yang ngantrinya panjang banget itu. Jadi aku ngelihat desain Dior dari awal, terus diganti Yves Saint Laurent, terus ada John Galliano, ada Marc Bohan juga, sampai kalau nggak salah sampai Maria gitu. Dan aku bener-bener amazed banget sama Dior by John Galliano sih. Kayak bener-bener gila idenya. Kok kepikiran gitu, jadinya aku amazed banget gitu sama John Galliano. Jadi sekian dulu video hari ini. All the best buat project nextnya Kak Giovanni. Semoga brandnya juga melancong ke luar negeri, sukses membawa bangga Indonesia. Kayak senior kita ya, ada Mas Toton, Kak Peggy juga. Semoga bisa sukses itu juga. Amin. Dan all the best juga kalau kakak bikin single lagi. Ada rencana nggak kak bikin single lagi? Karena jujur kayaknya fans kakak dari masa kecil itu pengen deh kakak bikin single lagi. Semoga ada single baru lagi ya. Jadi fans Kak Geo nih yang dari masa kecil bisa menikmati karyanya lagi. Oke. Dan Kak Geo ini fun fact-nya ya, waktu aku pertama kali ketemu Kak Geo di New York Fashion Week itu, aku baru tahu kalau Kak Geo itu brand ambassador salah satu produk yang terkenal banget dan aku suka minum. Sorry banget nih harus di-mention. Soalnya waktu aku ketemu Kak Geo, itu kayak aku dikasih tahu Kak Eski, itu Kak Giovanni. Aku tahu Kak Giovanni itu penyanyi cilik. Cuman waktu aku ketemu, aku nggak ngeh Kak Giovanni itu brand ambassador susu itu. Dan aku waktu ketemu kayak, wow, legenda banget nih. Jadi sekian dulu video hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan see you on the next video. Bye-bye, see you next time ya kak ya. Dadah.